Saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang kepalsuan atau yang disebut oleh Yohanes tadi nabi palsu dibandingkan dengan dalam Injil tentang Kristus, apa sebenarnya harus kita lihat manakah yang ajaran atau diajarkan secara benar, manakah yang palsu. Justru pada masa Yohanes tahun 90-an, tahun 80-an ya, sudah mulai juga banyak ajaran-ajaran palsu. Memang kepalsuan kadang-kadang itu sulit dibedakan dengan yang asli, sulit sekali. Apalagi kalau dibawakan dengan baik kan. Ada seorang suami berkawan dia dengan kawannya, jadi pas Natal yang lalu rupanya suami ini menghadiahkan kepada istrinya kalung berlian. Wah, senang sekali istrinya. Tapi kawannya mengatakan, kok kalung berlian kau kasih? Kan yang diminta istrimu mobil sporty. Itu terus sudah lama, saya tahu kan, memang agak kaya. Udah senang dia, nggak apa-apa itu. Kenapa rupanya? Kan mahal juga itu, kan bisa kau belikan mobil daripada berlian begitu. Tapi datang kawannya itu, bapak itu, mana bisa mobil sporty yang palsu, nggak ada. Kalau berlian itu, kalung itu palsunya itu tak tahu dia katanya kan. Wah, mati juga. Rupanya itulah istrinya senang padahal palsu. Ada beberapa waktu yang lalu juga, beberapa tahun yang lalu ya, kami berkumpul untuk membuat ekumene. Jadi waktu rapat udah mulai banyak. Kemudian tiba-tiba ada 10 orang ibu-ibu datang, entah siapa yang menyuruh, dan mereka katanya supaya sukses perayaan ekumene ini harus ada tim pendua. Wah, tim pendua ada pula. Jadi mereka ini, yang 10 orang ini, ibu-ibu entah dari mana, mereka setiap hari jam 12 akan datang ke kantor dan berdua. Hebat juga orang ini, gue pikirkan. Tapi untuk saya, akhirnya saya katakan, ngapain ada tim dua? Boleh juga lah, tapi kita anjurkanlah supaya setiap gereja berdoa agar sukses. Datang seorang di samping saya, petugas gereja juga dari yang lainnya, pastor, makan siang yang penting itu nanti. Dan memang harus disiapkan anggaran sampai 3 minggu itu setiap ongkosnya dan makan siang. Wah, untuk tim pendua ini sekian juta ya. Karena itu ada tim pendua. Ini sudah pendua palsu ini, aku bilang, kan akhirnya tak jadi. Inilah sejenis dua itu digunakan, dan memang dua kan bagus sekali. Harus berdua, tapi harus kita berikan ongkosnya dan makan siangnya. Sudah tak jelas lagi ini, aku bilang kan. Bapak dan Ibu, sering juga kepalsuan itu bisa dimasukkan dalam pelayanan. Di rumah bisa juga kan kepalsuan, seorang bapak seperti baik-baik tapi di luar dia entah apa dikerjakannya. Talak 2, talak 3, wah bahkan. Tapi rasanya bagus sekali. Kalau berkhotbah luar biasa dan seterusnya. Pada hari ini itulah rupanya yang ingin diingatkan, karena roh dikatakan oleh Yohanes dari sini. Ketahuilah katanya bahwa ada itu di dalam kita roh yang telah dikurniakan kepada kita. Tapi janganlah setiap roh kamu percayai. Ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dalam dan pergi ke seluruh dunia. Harus diuji apakah ini memang roh yang benar. Nabi-nabi palsu berkeliaran dan banyak sekarang seperti itu kan, menggunakan ini dan orang terharu bagaikan iklan-iklan kan, nabi-nabi palsu juga itu kan, iklan kita terharu dan beli padahal sebenarnya tidak pas. Dan ke dalam kehidupan rohani kita rupanya bisa saja kita menjadi mengikuti kerohanian palsu. Kerohanian palsu ya sebenarnya kita pikir inilah
doa. Dan pada umumnya kerohanian palsu itu memang berada di dunia dan berasal dari dunia. Kepentingan dunianya. Dia bisa rajin berdoa karena ada kepentingannya. Saya ingin jadi PNS. Sesudah itu tidak lagi. Digunakanlah doa ini. Dan kalau tidak jadi, bisa dia marah. Itulah kerohanian palsu. Padahal apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yohanes ini? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kalau tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang benar atau mau bertindak sendiri, ini ajaran sesat. Pada hari ini Yesus muncul dari seperti ramalan dari Naftali dan Zebulon yang sebenarnya tidak diramalkan bahwa akan ada di situ nabi. Apa tanda-tanda Yesus sebagai nabi yang asli? Ialah pertama, dia mengajarkan bukan kebahagiaan yang luar biasa atau kesempurnaan, tapi bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan ini kemudian ditunjukkannya melalui kasihnya kepada semua orang, apalagi yang menderita. Dan semua tadi dikatakan di sini, semua yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit, yang lumpuh. Dan Yesus menyembuhkan kasih kepada orang, apalagi yang menderita. Itulah sebenarnya tanda salah satu dia bukan nabi palsu. Kepalsuan kita akan nampak kalau kita umpamanya kalau ada kepentingan, ya. Tapi kalau kita ada kepentingan, acuhkan. Itulah kepalsuan, dan itu kita sering juga nabi palsu. Yang kita tunjukkan, itu yang palsu, itu nabi palsu. Kita ini. Jadi justru ketika kasih kita kepada sesama, kepada keluarga atau kepada secara jujur dan tulus, walaupun mungkin kita harus mengorbankan waktu, pergi seperti Yesus tadi, terus mengajarkan di mana-mana. Ketika kita berusaha memberikan secara murni, mungkin disitulah kita menjadi asli. Pada saat ini para bapak dan ibu sekalian, mari kita coba memperdalam dan mempertanyakan roh yang berbicara di hati kita, di keluarga kita, di tugas kita. Apakah roh itu memang kita ikuti? Atau roh itu hanya mengajarkan kalau menguntungkan, ikuti. Kadang-kadang rupanya roh itu bisa membuat kita harus menderita, tapi itulah kebenaran dan itulah roh yang dikaruniai oleh Tuhan.